Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jezi dari sini saja, dari daerah Kendal. Mau bertanya masih bersangkutan mengenai delay yang tadi. Itu kan tadi menentukan delay dalam satu tumpuan box ya. Misal kalau ini kan ada 2 andang gitu mudahnya. Ya, yang saya alami itu yang sering saya pasang itu kan untuk acara hajatan. Nah kadang kita menemui lokasi yang untuk meletakkan tata letak speaker itu kadang susah. Nah yang saya alami itu yang sering terjadi itu andang yang sini sama yang sini itu untuk menentukan suaranya biar di titik pendengar itu bisa kebak itu sering susah. Nah itu bagaimana cara menentukan delay untuk menentukan tata letak titik di area pendengar untuk 2 andang yang posisinya berbeda, kadang mencos ke sana, kadang mencos ke sini. Terima kasih. Sebenarnya untuk tata letak sendiri itu kalau beriringan atau sudutnya menghadap yang berbeda itu tidak bisa, Mas. Itu akan semakin besar nilai cancelling. Karena apa? Perputaran gelombang magnitudenya dia akan secara otomatis saling bertabrakan. Dia tidak bisa seiring. Menghadap lurus pun seperti ini, ketika dia jarak tidak bertemu, artinya jarak itu jarak diukur secara nilai panjang gelombang dengan nilai angka cross point yang kita tentukan, itu tidak ketemu, itu pasti cancel, Mas. Itu kalau lurus. Nah apalagi kalau menghadapnya nyerong, itu akan lebih sulit lagi. Kalau bisa untuk tip dan trik, usahakan sebisa mungkin. Kalau untuk permasalahan tata letak itu jauh lebih maju atau jauh lebih mundur, enggak masalah, no problem. Tapi usahakan hadapnya itu lurus, benar-benar lurus. Jangan sampai misalkan yang sebelah sini lurus, yang sebelah sini posisi agak maju tapi serong. Nah itu jangan sampai. Sebisa mungkin, seminimal mungkin kita yang tahu kondisi lapangan, kita yang harus menentukan. Nah kalau sudah seperti ini, cara menentukannya tinggal kita cari sumber yang paling tercepat itu yang mana, ya itu yang harus kita delay. Kita samakan, berarti yang menjadi 0 delay itu adalah suara yang datangnya paling lambat. Misalkan ini di belakang, ini di depan, berarti yang harus kita delay yang ini. Yang menjadi titik 0 delay yang di belakang ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, berkenaan dengan target. Artinya target supaya target penonton itu yang paling tercover banyak itu yang mana? Itu yang harus menjadi target utama. Suara harus kita arahkan ke situ. Misalkan kalau area seperti ini orang cukup bergeser ke sini, nggak ada yang di sana, ya sudah kita fokuskan di area sini. Bukan berarti yang sebelah sana itu nggak penting, bukan. Tapi yang paling baku, penikmat yang akan banyak menikmati itu di kisaran area sini. Jadi selain daripada tata letak itu sangat penting. Nah, jarak itu sendiri ada rumus perhitungan. Yaitu perhitungan panjang gelombang dibagi frekuensi, itu nanti akan ketemu jarak panjang gelombangnya dalam satu lambdanya itu dia ketemu berapa meter. Itu akan ketemu. Rumus panjang gelombang yang rata-rata digunakan sesuai suhu udara di Indonesia ini berkisar antara 340 sampai 342 per second kecepatannya. Jadi kalau misalkan jarak subwoofer semen tidak merata misalkan ya, ada terlalu banyak titik cancel, berarti untuk menentukan jaraknya harus berapa, harus kelipatan berapa.
kita mau ambil setengah gelombang atau setengah lambda atau satu lambda penuh di dalam penataan tersebut. Itu rumusnya kecepatan suara di udara dibagi nilai frekuensi atau frekuensi yang kita jadikan nilai cross point. Itu nanti yang akan menentukan jarak. Yang sering kali terjadi cancelling itu adalah subwoofer karena panjang gelombangnya panjang banget. Jadi semakin panjang gelombang itu panjang dalam nilai satu lambda atau satu putaran gelombang penuh, itu dia akan semakin rawan untuk gelombang itu terjadi cancel di dalam perputarannya. Terkadang kita maju mundur pasti ada di situ. Tapi kita usahakan jangan sampai cancel itu menyeluruh. Artinya cancel itu menyeluruh di satu sisi atau di satu sudut. Suara yang namanya subwoofer itu sama sekali tidak ada. Kalau yang namanya subwoofer itu tetap gak bisa. Hakikatnya subwoofer merata, penuh, benar-benar suaranya sama semua itu tidak ada. Di satu titik entah itu dalam hitungan jarak meter, sentimeter, entah itu ke samping atau ke belakang, itu pasti ada celah. Titik salah satu frekuensi atau di titik yang lain, di frekuensi yang lain itu pasti akan ada lubang. Tapi bukan berarti dengan lubang tersebut itu suara itu sama sekali tidak ada di dalam titik itu. Itu yang harus kita pikir benar-benar, yang harus kita cermati. Karena memang tata letak subwoofer itu sangat-sangatlah sulit. Makanya dari sistem, mulai dari sistem liner, ground stick, point source dan lain-lain, paling banyak itu sistemnya subwoofer. Subwoofer dibikin sistem sampai segitu banyaknya, sampai begitu bermacam-macam, itu karena untuk menanggulangi atau mensiasati rentan titik cancel subwoofer tersebut. Karena gelombangnya itu benar-benar panjang banget. Mungkin ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan lagi, ambil mic sampean cekli. Kira muni gila, muni borai. Operatore anu kok rodok setengah, anu koplinge rodok ngobos. Yal, Tis. Loh ngobos. Kuwi channel 89 Jal. Cek. Oke. Coba kasih contoh. Dalam hitungan lambda itu misalkan kita potong frekuensi di 90. 90 berarti kan tinggal ngitung toh. Tok ke HP ini di kalkulator. Yo, kono sing kalkulator. Ben duwe gawean. Salahe takon toh, malah penak aku duwe bolo. Iki kan. Nah, Ben jelas. yo, kalkulator. Oh, 340 dibagi 90. Nah, ketemunya berapa meter? 3,77777. Nah, bisa dibilang 3,8 toh. 3 meter, 80 senti. Berarti kelipatan daripada penataan itu harus sesuai dengan angka meter tersebut. Ini berarti satu gelombang ya? Satu gelombang penuh. Berarti kalau diambil setengah lambdanya berarti 3,8 dibagi 2. Seperti tata letak sub-array 1,8,8. Nah, ya. Semakin frekuensi itu ke bawah, cross point kita semakin ke bawah, nilai meternya akan semakin panjang. Rumusnya seperti itu.
Nanti di rumah bisa dipraktekkan, opo kingko dipraktekkan. Piye, pombok genjongi, kok. Monggo. Sampun dimengertos. Enten sing kirang paham? Duh, mboten napa-napa, bebas. Pokoknya nek kirang paham kudu takon meneh. Ojo mungkin awang-awang bingung. Kula bingung ya ajeng tangklet sungkan, mboten usah sungkan. Wis pokoke dianggep ngeten. Pokoke sing tangklet niki paling winter ngoten mawon. Dadi niku ben gak sungkan kalih koncone. Soalnya terkadang ngeten, terkadang satu pertanyaan itu bisa mewakili juga untuk teman-teman yang lain. Jadi sebisa mungkin ketika ada satu poin yang memang di situ kurang jelas, nggih dioceki tenanan. Gambare panjang gelombang niko ngeten niki, seret. Niki satu gelombang penuh, satu putaran gelombang penuh dari 0, 90, 180, 270 kembali ke 360. 360 ini posisinya sama dengan 0 derajat. Biasanya nek ten kene di LMS ada tulisan polarity, ada tulisan invert. Nek polarity biasanya plus minus, nek invert biasanya tulisannya 0 minus 180 derajat. Nah itu urusannya panjang gelombang niki. Tasik bingung? Mboten napa-napa. Monggo Kalau yang masih mau tanya bingung, silakan. mikrofonnya cewedakne meleh. Bebas niki pokoknya. Pokok setiap tangklet harus benar-benar terjawab tuntas. Soalnya mungkin maraknya jadi pikiran. Engko bengi ra iso turu malahan. Oh nggih monggo. Iki sakjane Wisnu iki seragami terus kon nyekeli mic ngono. Bagian ngethukne mic no. Kae lho no pojokan.